Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar fisika. Kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan gerak melingkar beraturan. Ya. Oke, yuk kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah sabuk melalui katrol dengan radius 50 cm. Jika laju linear titik pada sabuk adalah 300 meter per second, berapa kecepatan sudut katrol? Yang pertanyaan berikutnya, berapakah frekuensi putar daripada katrol? Oke. Dari soal tersebut, kita lihat apa yang kita ketahui. Yang pertama adalah jari-jari dari katrol, yaitu sebesar 15 cm atau sama dengan 0,15 meter. Yang kita ketahui selanjutnya adalah kecepatan linear atau laju linear pada katrol, ya, pada titik pada sabuk itu sebesar 300 meter per second. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah laju linear, kecepatan sudutnya atau omega, dan frekuensi putar katrolnya berapa, ya, itu yang ditanyakan. Oke, coba kita selesaikan. Yang pertama, kita mau hitung kecepatan sudutnya. Ingat bahwa kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari, ya, atau sama dengan 300 meter per second dibagi dengan 0,15. Sehingga kita peroleh kecepatan sudutnya sebesar 2000 radian per second, ya. Oke, gampang ya. Selanjutnya lagi, untuk frekuensi, jangan lupa bahwa kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali F atau 2πf, ya, atau 2 dikali pi dikali frekuensi. Sehingga untuk kita mencari frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2V. Ya. Kita masukkan angka yang sudah kita dapat tadi. Kita peroleh bahwa frekuensi sama dengan 2000 dibagi dengan 2pi. Atau besarnya frekuensi sama dengan 1000 per pi hertz, ya. Jadi satuan dari frekuensi adalah hertz, jangan lupa. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Sangat mudah, bukan? Oke, kita selanjutnya lihat contoh yang kedua. Ada sebuah kincir angin dengan jari-jari 50 cm berputar sebanyak 600 putaran tiap menit. Hitung, yang pertama adalah periode, yang kedua adalah frekuensinya, yang ketiga adalah kecepatan sudut, yang keempat kecepatan linear, dan yang terakhir kita menghitung percepatan sentripetalnya. Ya. Oke, seperti biasa langkah pertama adalah kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui. Ada dua yang kita ketahui di sini. Yang pertama jari-jarinya sebesar 50 cm atau 0,5 meter. Yang kedua, itu kita sudah mengetahui omeganya. Hanya saja dalam satuan putaran per menit, ya. Putaran per menit. Oke. Yang ditanyakan adalah periode atau T, kemudian frekuensi atau F, kemudian lagi kecepatan sudut atau omega, kemudian lagi ada kecepatan linear atau V, dan yang terakhir kita mau mencari percepatan sentripetal atau ASP, ya. Oke. Selanjutnya kita kerjakan dari yang sudah kita ketahui terlebih dahulu. Kita cari kecepatan sudut, tapi kita mau ubah satuannya. Jadi kan kita punya kecepatan sudut atau omega adalah sebesar 600 putaran tiap menit, atau 600 putaran per menit, ya. Kita kalikan dengan 2pi rad per putaran, ya. Ingat bahwa dalam satu putaran itu ada 2pi rad, ya. Sehingga kita peroleh 1200 pi radian per menit. Nah, ini kan masih dalam per menit, ya. Kita kalikan dengan 1 menit per 60 second. Sudah. Kita peroleh untuk kecepatan sudutnya adalah sebesar 20. Ya, 1200 pi dibagi 60, kita dapat 20 pi radian per second. Ini adalah kecepatan sudutnya. Selanjutnya dari kecepatan sudut, kita mau hitung periodenya.
Nah, jangan lupa, saya ingatkan kembali, periode itu kita peroleh dengan memodifikasi persamaan kecepatan sudut ya. Yang ini, omega sama dengan 2pi per T. Dari sini kita peroleh bahwa T sama dengan 2pi dibagi omega. Ya. Kita masukkan angkanya, kita dapat 2pi dibagi 20pi ya. Omeganya tadi 20pi. Sehingga besarnya periode adalah sebesar 0,1 second. Ya, itu adalah periode untuk kincir angin tersebut. Selanjutnya lagi kita mau hitung frekuensi. Ini frekuensi dan periode itu saling berkebalikan ya. Dan persamaannya adalah F sama dengan 1 per T. Kita masukkan angkanya, berarti ini sama dengan 1 per 0,1. Ya, 1 dibagi 0,1 kita dapat frekuensi sebesar 10 Hz. Oke, kita sudah sampai ke pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya kita ke kecepatan linier. Nah, kecepatan linier atau V itu sama dengan omega dikali R. Ya, omega dikali R. Nah, omeganya tadi 20 pi rad ya per second dikalikan dengan 0,5, R-nya 0,5. Sehingga kita dapat kecepatan liniernya adalah sebesar 10 pi meter per second. Oke. Dan yang terakhir kita menghitung percepatan sentripetal. Rumusnya untuk percepatan sentripetal itu sama dengan omega dikuadratkan dikalikan dengan R. Omeganya tadi sama dengan 20 pi, kita kuadratkan, dikali R-nya 0,5. Sehingga untuk ASP adalah sebesar 200 ya, 200 pi kuadrat meter per second kuadrat ya. Ini adalah percepatan sentripetal. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah sistem ya. Kita lihat di sini ada 3 buah roda. Ada roda A yang warna biru, roda B yang warna putih, dan roda C yang warna hitam. Oke. 3 roda A, B, dan C saling berhubungan seperti gambar di atas. Jari-jari roda A, roda B, dan roda C berturut-turut masing-masing adalah sebesar 20 cm, 10 cm, dan 5 cm. Jika roda B berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per second, tentukan kecepatan sudut dan kecepatan linier roda C. Ya, oke. Jadi yang kita ketahui B, yang ingin kita cari adalah roda C-nya. Oke, seperti biasa kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah jari-jari A sebesar 20 cm, kemudian jari-jari B-nya adalah sebesar 10 cm, kemudian lagi jari-jari C-nya adalah sebesar 5 cm, ya, dan terakhir kita punya kecepatan sudut daripada roda B adalah sebesar 20 radian per second ya. Oke, ini semua data yang kita punya. Yang kita pengen cari atau yang ditanyakan di soal adalah omega C atau kecepatan sudut C dan VC, kecepatan linier dari roda C. Oke, kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama, kita mau lihat hubungan antara A dan B itu sepusat ya. Jadi A dan B sepusat, karena mereka sepusat berarti kecepatan sudutnya sama, jadi omega A sama dengan omega B, dan omega A sama dengan 20 radian per second. Jadi kecepatan sudut dari roda A adalah sebesar 20 radian per second. Selanjutnya kita mau cari hubungan antara A dan C. Ini kalau kita lihat dari gambar, ini dihubungkan oleh tali. Jika 2 buah roda dihubungkan dengan tali, kita peroleh kecepatan liniernya sama, atau VA sama dengan VC. Ingat, V atau kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Ya. Dan akhirnya kalau kita pengen cari kecepatan sudut dari roda C sama dengan kecepatan sudut roda A dikali jari-jari A dibagi dengan jari-jari C. Kita masukkan semua data yang kita punya. Omega A-nya tadi sebesar 20.
RA-nya 20 juga, kemudian RC-nya sebesar 5. Oke, karena ini merupakan perbandingan, jari-jari tidak perlu diubah, ya, karena ini merupakan perbandingan. Sehingga kita peroleh kecepatan sudut roda C adalah sebesar 80 radian per second. Oke. Yang berikutnya, kita mau cari kecepatan linier. Kecepatan linier sama dengan omega C dikali dengan RC. Kita masukkan angkanya omega C sebesar 80 radian per second dikali dengan 5 cm. Kita peroleh kecepatan linier roda C adalah sebesar 400 cm per second, atau jika kita ubah ke meter, kita dapat 4 meter per second. Ya. Oke, demikianlah video contoh soal tentang gerak melingkar beraturan. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.